anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita ketemu lagi ya di Sains Eksperimen. Kita akan belajar bagaimana cara hewan berkamuflase. Kita akan mengadakan simulasi sederhana bagaimana adaptasi tingkah laku yang terjadi pada hewan. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel YouTube Miss kita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga nih untuk tetap like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Nah, adaptasi itu apa ya? Kalian tahu nggak? Secara umum, pengertian adaptasi adalah cara bagaimana suatu organisme menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Nah, penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui genetik maupun dari habitat atau tempat tinggalnya. Ada berapa jenis sih adaptasi itu? Nah, ternyata ada 3 jenis adaptasi anak-anak. Yang pertama adaptasi morfologi, kemudian fisiologi, yang terakhir adalah tingkah laku. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ tubuhnya agar bisa bertahan hidup. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan cara mengubah tingkah lakunya. Nah, jenis adaptasi tingkah laku pada hewan contohnya adalah autotomi, kamuflase, mimikri, hibernasi, dan yang terakhir adalah estivasi. By the way, kamuflase itu apa sih? Kamuflase adalah bentuk penyamaran yang dilakukan oleh hewan dengan cara berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Kamuflase ini berfungsi untuk melindungi diri dari bahaya dan menyamarkan identitas hewan agar tidak mudah dikenali oleh mangsa. Kamuflase sering disebut sebagai cryptic coloration, yaitu membuat keberadaan suatu spesies sulit dideteksi oleh predator karena spesies tersebut memiliki warna corak dan bentuk tubuh yang mirip dengan lingkungan. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini yaitu siswa dapat mensimulasikan kamuflase pada hewan sebagai contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, supaya kalian lebih paham, yuk kita melakukan eksperimen sekarang. Let's try! Nah, pertama-tama yang harus kalian butuhkan adalah alat dan bahan sebagai berikut, yaitu biji kacang hijau secukupnya, ya. Kemudian biji jagung, dan yang terakhir adalah batu kerikil. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat habitatnya menggunakan 2 jenis kertas. Yang pertama adalah kertas HVS berwarna kuning yang sudah dipotong-potong seperti ini. Dan yang kedua adalah kertas koran yang sudah dipotong-potong juga seperti ini. Nah, alat yang berikutnya adalah stopwatch. Kalian bisa menggunakan stopwatch digital seperti yang kita gunakan ini, atau kalian juga bisa menggunakan stopwatch yang ada di HP Android kalian. Pastikan juga di setting waktunya 0, ya. Dimulai dari 0 seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian alat yang berikutnya adalah tray plastik, ya, atau bagi plastik. Nah, kalian bisa gunakan bagi yang ada di rumah. Lalu kertas label, ya. Kertas label untuk penanda. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita akan siapkan habitatnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan kertas koran yang sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita sebarkan di atas tray plastik. Kita akan sebarkan, kita tata dengan rapi. Kita anggap bahwa kertas koran ini adalah suatu habitat, ya, yang ada pada satu ekosistem. Ya, kita akan desain seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengambil masing-masing biji ini sebanyak 20, ya, 20 butir.
Nah, setelah mengambil masing-masing 20 butir, kita akan sebarkan tiap-tiap biji atau kerikil ke atas permukaan kertas koran yang sudah kita potong. Kita sebarkan secara acak dan secara bebas. Kemudian jagungnya juga kita sebar di atas permukaan kertas koran yang sudah kita potong-potong tersebut. Ya, seperti pada contoh yang Miss kita lakukan ini. Setelah biji jagung, kita sebarkan juga biji kacang hijau. Ya, kita sebarkan semua. 20 butir biji atau 20 buah kerikil ini kita sebarkan keseluruhannya ya di atas permukaan kertas koran. Nah, kemudian kita akan setting waktunya selama 60 detik dan kita akan siapkan wadah ya. Kita akan ambil secara acak masing-masing biji atau kerikil ya. Kita setting 1 menit 60 detik. Kemudian kita ambil secara acak, bebas ya, tanpa dipilih. Kemudian masukkan biji atau batu kerikil tersebut ke dalam wadah. Miss kita menggunakan gelas plastik. Sampai kapan, Miss? Sampai waktu 1 menit itu selesai ya. Jadi tepat di menit ke-1 ya, atau ke detik ke-60 ya. Ini sudah 54, 55, 56 ya, 1 menit. Oke, sudah 1 menit ya. Nah, kita akan menghitung masing-masing perolehan biji. Berapa biji kacang hijau, biji jagung, dan juga kerikil yang kita peroleh selama 1 menit. Ya, kita hitung kerikilnya 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kacang hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah perolehannya. 18 butir biji jagung, 9 butir biji kacang hijau, dan 7 buah batu kerikil. Ya. Nah, kemudian kita beri label. Ternyata ya, jumlah terkecil pada sampling menggunakan kertas koran ini yang paling sedikit adalah kerikil ya. Nah, batu kerikil didapatkan sebanyak 7 buah, biji jagung 18 dan biji kacang hijau 9 butir. Kenapa biji jagung lebih banyak? Karena biji jagung warnanya lebih mencolok ya. Jadi biji jagung mudah terambil oleh kita dan perolehannya lebih banyak ya, sebanyak 18 butir, dan yang paling sedikit adalah batu kerikil. Oke, sekarang kita akan ganti habitatnya atau tempatnya menggunakan kertas HVS berwarna kuning yang sudah kita potong seperti ini ya. Prosedurnya sama seperti yang pertama, tetapi warna habitatnya kita ganti ya. Habitatnya kita ubah. Tidak menggunakan kertas koran, tetapi menggunakan kertas yang warnanya lebih mencolok gitu ya, yang lebih terang. Nah, apakah hasilnya tetap sama? Manakah dari ketiga jenis benda yang kita sebarkan di atas permukaan habitat ini, mana yang akan memperoleh jumlah paling sedikit dan manakah yang banyak? Baik, kita akan sebarkan ke seluruh permukaan kertas HVS berwarna kuning ya, seperti ini. Kita sebarkan secara acak ya. Kemudian disusul juga 20 butir biji jagung kita sebarkan juga ya. 20 kerikil, 20 jagung, dan kemudian yang terakhir adalah 20 butir biji kacang hijau. Ya, seperti ini. Kita sebarkan juga, bebas ya anak-anak ya. Tidak perlu memilih tempatnya, kita bebas ya. Kita sebarkan secara acak seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita siapkan juga stopwatch dan juga wadah. Kita akan lakukan hal yang sama. Selama 1 menit kita akan ambil secara acak, tidak perlu dipilih.
kita ambil sesuai dengan kemauan kita ya. Kita ambil secara random, acak selama 1 menit. Sambil dilihat, diperhatikan baik-baik stopwatchnya. Ketika sudah mencapai menit ke 1 atau detik ke 60, kalian harus mematikannya ya, menstop stopwatch kalian. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat perolehannya. Selama 1 menit, manakah di antara ketiga jenis benda tersebut yang paling sedikit ya, atau manakah yang paling banyak? Kita akan hitung kerikilnya. Ya, kerikilnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, 20 kerikil terambil semua anak-anak ya. Pada saat kita menggunakan habitat kertas HVS berwarna kuning, ternyata kerikil terambil semua. Sekarang jagung, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata hanya 6 butir jagung saja. Oke, kita akan lihat berapa jumlah kacang hijau yang terambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16 butir biji kacang hijau anak-anak ya. Nah, dari sini kita memperoleh hasil sebagai berikut. 20 butir batu kerikil, 6 butir biji jagung ya. Dan biji jagung ini paling sedikit ya, karena warnanya senada dengan kertasnya. Dan yang terakhir adalah 16 butir biji kacang hijau. Nah, dari sini apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan hasil yang didapat? Pada alas koran ternyata biji jagung yang paling banyak terambil anak-anak. Mengapa? Karena warna biji jagung paling menyolok dan tidak senada dengan warna kertas koran, sehingga memudahkan mata kita untuk mengidentifikasi dan tangan kita lebih cepat mengambilnya. Nah, sedangkan pada alas kertas HVS yang berwarna kuning, ternyata batu kerikil yang paling banyak terambil. Mengapa? Karena warna batu kerikil paling menyolok dan tidak senada dengan warna kertas HVS yang berwarna kuning, sehingga memudahkan mata untuk mengidentifikasi dan tangan kita lebih cepat mengambilnya. Nah, berdasarkan hasil eksperimen tersebut, benda manakah yang bisa beradaptasi pada kertas koran? Nah, benda manakah juga nih yang bisa beradaptasi pada kertas HVS berwarna kuning? Apa buktinya? Thank you for watching kids and God bless you. Bye.